nggak bosen ente pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Suatu ketika Yusuf Mansur dipenjara karena kasus utang piutang. Sebagai napi, menu makanan tentu sangat sederhana, bahkan minus. Tapi suatu ketika Yusuf Mansur dengan perut lapar hanya memegang sepotong roti, ada barisan semut yang lewat di dekatnya, di dalam selnya. Mengorbankan perut laparnya, roti itu justru diberikan pada para semut. Para semut lahap memakannya hingga habis. Tak lama kemudian ada sipir penjara memberi nasi padang yang luar biasa lezatnya, mewah untuk Yusuf Mansur dan teman-temannya dalam satu sel itu. Menurut Yusuf Mansur, sipir penjara tidak pernah nongol lagi setelahnya, bahkan sampai ketika Yusuf Mansur menikmati kebebasannya. Diduga dalam cerita Yusuf Mansur itu adalah malaikat utusan Allah. Lain kali selepas di penjara tentu Yusuf Mansur bercerita pada suatu pagi mengenai keranjang yang berjalan sendiri ke pasar. Setiap keranjang itu berhenti pada satu los yang menyediakan barang tertentu. Barang yang ada di los itu meloncat masuk ke dalam keranjang. Demikian terus-menerus sehingga isi keranjang itu penuh, siap untuk sebuah sajian yang mewah. Keranjang itu pun kemudian berjalan pulang ke suatu tempat. Di dalam rumah, semua isi keranjang seolah tahu peran masing-masing meloncat keluar dari keranjang. Ikan meloncat ke tetelan, kemudian pisau menyiapkan diri untuk mencacah ikan itu, dan seterusnya. Hingga kemudian semuanya sudah tersaji di atas meja makan, sebuah hidangan yang lezat. Semuanya itu terjadi ketika si pemilik keranjang sedang sholat duha. Demikianlah keajaiban ilmu sedekah Yusuf Mansur. Percaya? Saya tidak. Bukan tidak percaya pada keajaiban dalam hidup manusia dengan Tuhan. Namun segala sesuatu itu berkait hidup manusia, semuanya dengan ketentuan dan syarat berlaku. Dan tidak ada pabrikan yang satu sama lain. Bahkan pada anak kembar pun, meskipun melakukan hal yang sama, belum tentu hasilnya sama, apa yang didapatkan sama. Jika pengetahuan tidak mendorong munculnya ilmu, apalagi alat untuk mewujudkannya, teknologi, namanya keyakinan buta. Meskipun bagi Yusuf Mansur keajaiban itu terjadi, setidaknya dari miskin kemudian ia kaya raya. Kemudian dia bisa invest, dia bisa membeli saham ke berbagai perusahaan di dalam dan luar negeri, di Bloomberg, di MNC, kemudian juga di Tempo, media yang kritis itu, bahkan punya klub sepak bola di luar negeri. Namun bagaimana dengan mereka yang bersedekah
melalui Yusuf Mansur itu. Itu yang tidak terjelaskan. Apakah sedekah itu oleh Yusuf Mansur diserahkan kepada yang berhak, orang miskin, orang duafa, orang yang menderita, atau diserahkan langsung pada Tuhan, dititipkan? Memangnya Tuhan tempat penitipan? Banyak fakta, data yang menunjukkan bahwa mereka yang bersedekah melewati Yusuf Mansur tetap saja berada dalam persoalan yang sama. Mereka tidak mendapatkan keajaiban, mereka tidak bisa membayar utang. Bahkan ada yang justru makin miskin, makin terjerat dalam kesulitan-kesulitan baru. Persoalannya mereka tidak bisa menanyakan langsung pada Tuhan, karena Yusuf Mansur hanya mengatakan bahwa mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin bacaannya kurang begini dan kurang begitu. Atau mungkin karena mereka ngarep balasan yang sifatnya kontan, yang dalam kalkulasi Yusuf Mansur itu jelas. Kalau kamu menyumbang sekian, maka kamu akan mendapatkan kelipatannya sekian, dan seterusnya dan sebagainya. Bahkan kalau bersedekah, jangan hanya isi tokonya, sekalian tokonya harus disedekahkan. Dan hasilnya walau alam bisawab, sampai ada yang melakukan riadoh 40 hari kali 4 kali kali 9 kali dan sebagainya, tetap saja tidak ada sesuatu yang berubah dalam nasibnya. Jadi bagaimana kita mensikapi yang dinamakan ilmu sedekah itu? Apakah ada ilmunya? Mungkin ada. Tetapi kalau ilmu itu kemudian bisa membongkar rahasia, membongkar misteri, membongkar otoritas Tuhan, tidak ada lagi keajaiban itu. Semuanya akan selesai. Dan mungkin agama juga menjadi tidak perlu, karena manusia bisa melakukan kalkulasi sebegitu rupa. Bersedekah pada satu orang, kemudian mendapatkan lebih dari itu. Semuanya dengan ketentuan dan syarat berlaku. Nah, bagaimana Yusuf Mansur menjadi kaya raya, berubah dari miskin menjadi kaya? Ya mungkin ilmu sedekahnya tepat untuk dia. Caranya gimana? Mengambil uang dari berbagai orang untuk bersedekah dengan janji macam-macam. Tetapi apakah kemudian yang disedekahkan itu disalurkan kepada yang berhak? Oh, mungkin Yusuf Mansur mengklaim bahwa dia juga berhak. Dan kita mendengar ada begitu banyak orang kaya, pengusaha, pejabat, yang menyedekahkan hartanya lewat Yusuf Mansur itu dalam jumlah yang tidak sedikit. Bukan hanya puluhan juta, ada yang ratusan juta, bahkan ada yang belasan miliar. Dan seterusnya. Jadi ini persoalannya, bagaimana segala sesuatu yang menyangkut urusan publik itu harus transparan, harus terbuka, harus bisa dikontrol dan sebagainya. Karena modus-modus yang semacam itu banyak sekali caranya. Kalau kita selalu mengatakan bahwa hati-hati dengan ilmu gendam itu macam-macam. Ilmu gendam yang konvensional, yang ecek-ecek, mungkin yang ditepuk ketika kita bertemu di jalan. Tetapi ada banyak lagi ilmu gendam yang tiba-tiba merasuk dalam alam pikiran kita, dalam imajinasi kita, dalam kekhawatiran dan ketakutan kita, dalam kondisi kita yang penuh harap untuk menyelesaikan satu masalah yang membelit kita. Assalamualaikum Ustaz Yusuf Mansur. Dengan penuh harap, saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan
berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ya, kita juga tidak tahu bagaimana ada keranjang berjalan sendiri, bagaimana ada semut yang diberi makan, terus kemudian dia berhenti menghabiskan makanan itu, sepotong roti itu. Padahal semut tidak pernah makan di tempat. Kalau semut mencari makan dan ketemu makanan, semut itu akan membawa makanan itu ke markas besarnya untuk disimpan dan kemudian dibagi untuk seluruh rakyat semut. Tidak pernah ada sejarahnya semut makan sambil jalan. Maka sekali lagi, kalau yang namanya ilmu sedekah itu bisa menjadi sesuatu yang eksak, bisa menjadi sesuatu yang nyata, selesai sudah persoalannya. Tidak ada lagi misteri, tidak ada lagi keajaiban. Bahkan mungkin ya tidak perlu lagi Tuhan, tidak perlu lagi agama, cukup Yusuf Mansur. Makanya ya mungkin Indonesia akan jaya, subur makmur, rakyatnya bebas, merdeka, tidak harus kerja keras. Kalau presidennya Yusuf Mansur, Yusuf Mansur akan menyelesaikan semuanya dengan mengajari rakyat Indonesia ini berderma, bersedekah. Tapi asal jangan melalui dia.